Kita masih menantikan pemirsa apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua. Sempat kita lihat sesaat tadi bahwa ibunda almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak, menangis saat mendengar vonis dari majelis hakim. Vonis ini sesuai dengan harapan dari keluarga yang sebelumnya berulang kali menyampaikan harapan agar para terdakwa pembunuhan berencana putra mereka, Yosua Huta Barat, divonis dengan pidana maksimal, dalam hal ini adalah hukuman mati. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Abraham, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga almarhum Yosua ataupun tim kuasa hukum dari terdakwa Ferdi Sambo terkait dengan putusan yang cukup mencengangkan ini? Ya. Tentu saja. Karena vonis dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso, memberikan putusan di luar dari tuntutan jaksa penuntut umum, melebihi dari ekspektasi publik tentu saja yang tadi sudah sempat pesimis dan lain sebagainya. Pada akhirnya Ferdi Sambo dihukum mati, divonis mati. Kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rosti Simanjuntak selaku ibunda dari almarhum Brigadir Joshua, tapi kita juga harus mendengar versi lain, versi berimbang, versi cover both sides, eksklusif kawan-kawan. Sini saya bersama dengan keluarga dari Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, sepupu kandung dari Ferdi Sambo yang ada di dalam persidangan dan nampaknya terpukul, kelihatan terpukul setelah mengetahui vonis yang dijatuhkan majelis hakim adalah vonis mati untuk Ferdi Sambo. Dengan Pak Burinere, ya. Pak Bure Satria. Pak Bure Satria ini jauh-jauh datang dari Makassar ya Pak ya? Ya, betul. Jadi Bapak adalah sepupu kandung dari Pak Ferdi Sambo? Ya, sepupu dekat, kerabat dekat. Oke, kerabat dekat. Jadi Orang tua ayah saya dengan ibunya Ferdi Sambo saudara kandung, Pak. Kami lihat Anda begitu terpukul. Apa yang ingin disampaikan? Ya, tentu ini di luar dari perkiraan saya ya, di luar ekspektasi saya nih. Padahal dalam tuntutan jaksa pun itu dalam seumur hidup sudah cukup berat buat kami. Berpikir untuk pidana mati pun kami tidak pernah pikirkan mengenai ada pidana mati. Jadi terus terang kami kecewa dengan putusan ini karena sepertinya majelis hakim tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil yang ada dalam fakta persidangan, pembelaan seperti apapun tidak ada. Jadi sedari awal sebenarnya tidak ada gunanya sidang ini. Menurut kami seperti itu. Sorry Mas. Ya, ini di luar. Ya, itu kita bisa pahami. Okay. Kita bisa pahami. Bagaimanapun tak ada yang bisa melepaskan ikatan keluarga tentu saja. Karena tidak seorang pun bisa memilih itu. Karena itu adalah suratan dari takdir kita bersaudara dan berkeluarga dengan siapa. Tapi bagaimanapun dukungan moral terus diberikan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Jadi menurut hemat saya mungkin majelis hakim sudah menimbang dan mempunyai pertimbangan sendiri untuk perkara ini, tapi ini belum berakhir, masih ada upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Ferdi Sambo dan kami masih yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam setiap prosesnya. Seperti kira. Berapa orang keluarga dan sudah berapa banyak yang ada di sini? Sini kurang lebih ada 15 orang, 20 orang ya. 15 sampai 20 orang. Sejak kapan? Dari kemarin baru tiba semua. Oke. Tadi kita juga dengar sikap hukum yang langsung diambil oleh Ferdi Sambo adalah untuk banding, tentu saja. Bagaimana kemudian keluarga berharap pada proses hukum yang tentu saja masih berjalan ke depannya? Ya, seperti yang kita tahu dalam upaya hukum banding itu yang diuji adalah penerapan pasalnya, termasuk dalam penerapan hukumnya. Jadi kami berharap hakim yang akan mengadili dalam putusan banding ini akan lebih fair untuk menimbang semua poin-poin yang telah diutarakan dalam pengadilan tingkat pertama dalam penerapan pasal khususnya. Oke.
saya juga melihat ada anggota keluarga lain di sini. Saya ingin ajak pemirsa bersama dengan Pak Satria, Pak Bure Satria, sepupu kandung dari Pak Ferdi Sambo, orang tuanya, kakak beradik, juga terpukul di sini. Ada keluarga yang juga terpukul di sini. Kita tentu saja menghargai perasaan mereka. Kita tentu saja harus menghargai perasaan keluarga yang juga merasa terkejut dengan putusan yang di luar dari tuntutan jaksa, putusan vonis mati, dan langsung pergi, nampaknya tidak memberikan komentar apapun. Tapi yang jelas dukungan moral sudah diberikan kepada terdakwa Ferdi Sambo yang sudah jadi terpidana per 15 menit yang lalu. Dan tentu saja proses hukum banding dan lain sebagainya itu adalah hak dari Ferdi Sambo sendiri. Menghitung menit, Putri Chandrawati akan segera disidangkan dan vonisnya akan dibacakan oleh majelis hakim yang juga bertugas. Ada Pak Ali Mendribut, Pak Morgan Simanjuntak, dan juga Pak Wahyu Iman Santosa. Dan saya ingin ajak lagi pemirsa untuk melihat suasana di persidangan. Ini adalah yang terkini di pekarangan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di belakang saya pemirsa saat ini adalah pernyataan pers yang disampaikan oleh keluarga almarhum Brigadir Joshua, yang tentu saja kontras atau jauh berbeda pandangan dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Ferdi Sambo yang tadi begitu kecewa, tapi di sini keluarga nampaknya merasa keadilan dipenuhi. Kita coba akan mendekat kepada keluarga yang juga ada di sekitar ini. Pak Nelson. Saya mencoba untuk menggapai satu orang kuasa hukum. Ada Pak Nelson. Sebentar Pak Nelson. Oke. Baik. Oke Pak Nelson. Kita sedang live. Baik. Ayo, Pak Nelson, dalam mainkan. Breaking News. Nggak terganggu. Oke. Pak Nelson. Baik. Mohon maaf ya. Pak Nelson. Ya. Kita sebelum memulai sidang kita berbicara soal keadilan. Kita Baik. berbicara soal ekspektasi tinggi terhadap majelis hakim. Baik. Dari komentar pengacara keluarga Joshua, Pak Nelson Simanjuntak, apa? Praise the Lord. Ini yang paling utama dulu. Kita gembira sekali. Gembira sekali ini. Keadilan itu sudah ada di Indonesia. Keadilan itu ada di mana-mana di Indonesia. Hakim tercipta, dilahirkan, memiliki hati nurani. Kami senang sekali. Biarkan dia punya waktu 7 hari untuk banding, tetapi terima kasih. Praise the Lord. Hakim bagus sekali, nilai 10. Saya pikir itu pertahankan keadilan di muka bumi Indonesia. Tidak ada keadilan yang bisa dibeli. Demikian. Mengapa ini begitu emosional sekali bagi Anda sebagai seorang praktisi hukum, dan tentu saja ada marga Simanjuntak di sana. Pak Nelson Simanjuntak yang merupakan korban adalah bere Anda sebutkan, keponakan Anda, almarhum Brigadir Joshua. 2 tahun kita menunggu ini, 2 tahunnya, 2022-2023, 8 bulan. Seseorang yang namanya orang tua Joshua datang ke Kamarudin. Kamarudin memanggil, negara memanggil kita untuk membela Joshua. Kami hadir, kami tidak pengecut, kami pemberani, kami penegak keadilan. Salah satunya inilah hasilnya. Bagaimana ke depan harapan kita? Terima kasih Pak Kapolri, ke depan lebih bagus lagi lah aparat itu. Tidak ada lagi neko-neko. Apapun itu dimanapun di muka bumi Indonesia. Salah satu bentuk ini the best. Kita lihat hukum itu sudah ditegakkan. Karena Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah panglima hukum. Kalau kemudian pada akhirnya banding upaya dan hak hukum yang diajukan oleh terpidana dalam hal ini Ferdi Sambo, apa komentar dari keluarga Joshua? We don't care about that. Masih ada 3 orang lagi itu ya yang bersembunyi di balik ini. Iya, itu dia ya. Baru Kuat Ma'ruf, baru Romeo RR itu. Buktikan dulu. Tapi si Eliezer, kalau sudah begini silahkan. Saya hanya percaya justice kolaborator. Kalau tidak ada anak sebiji itu, tidak terbuka aib di Indonesia ini. Oleh karena itu kita berterima kasih, bersyukur masih ada nilai-nilai luhur untuk hukum di Indonesia. Sekali lagi nilai hukum. Oke, terakhir ini kurang dari beberapa menit lagi, yang jelas skorsing sebentar
nanti akan dimulai vonis untuk istri Verdi Sambo, terdakwa lain Putri Chandrawati. Baik, Apa ekspektasi dari keluarga? sebuah kereta gerbong ditarik ke belakang harus ikut. Positif depan, negatif depan, negatif belakang. Ini biar berjalan hukum di Indonesia. Sekali lagi motor penggeraknya itu yang di belakang itu. Oleh karena itu nanti kita saksikan apapun namanya, mau banding mau kasasi, tetapi hakim yang baik itu. Di sana ada Simanjuntak 1. Bagus kok kawan. Pertahankan dia. Senang sekali Presiden Lot ya. Kami senang. Kami menderita selama ini. Apa tidak ada hukum lagi di Indonesia? Apa kami harus rubah kewarganegaraan? Ternyata tidak. Jaya Indonesiaku, hidup NKRI, hidup News, Abraham Silaban. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Horas. Itu dia pernyataan dari Pak Nelson yang tentu saja menggetarkan hati, perjuangan keadilan yang pada akhirnya mencapai klimaksnya dan tujuannya. Kita masih terus kawal dari sini. Saya Abraham Silaban dan Rama di sini. Saya kembali ke studio. Terima kasih Abraham Silaban melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya kita akan nantikan nantinya vonis terhadap Putri Chandrawati.